Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di hadirat Tuhan. Mari kita bawa setiap kerinduan kita kepada Tuhan. Kita bawa penyembahan kita yang terbaik. Kita bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Karena sungguh hidup kita hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan, kita sama-sama bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Engkau sangat memberkati kehidupan kami. Bapa yang baik, sangat baik. Kami mengucap syukur memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami pada saat ini sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Jadikan kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami bawa setiap korban, persembahan kami, ucapan syukur di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sama-sama dengan saya katakan, ku ada sebab anugerah, ku ada karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih, terima kasih
because your grace. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abound to me. I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Oh, thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Kami naikkan syukur sebab kau baik. Oh, Jesus. Haleluya. Haleluya. Segenap hati kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Oh, terima kasih, Tuhan. Oh, hanya anugerah-Mu, Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya.
ada karena kemurahan-Mu Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami angkat tangan kami Bapa, kami puji, kami tinggikan nama-Mu, Raja di atas segala raja. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Mari katakan Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Haleluya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Hanya karena anugerah-Mu saja kami hidup. Biarlah setiap pujian kami, Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Bapa, Engkau melihat hati-hati yang sungguh-sungguh merindukan hadirat-Mu ya Bapa. Mari Engkau jamah, Engkau lawat kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya terobosan itu ada. Yesus kami hidup, memberikan perubahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya dalam kehidupan kami. Dan jikalau sebentar kami akan memuji Engkau lebih lagi ya Bapa, biarlah sukacita surga itu ada di dalam hati, pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Nama-Mu selalu berada di tempat pertama.
lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu melekat, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Haleluya, puji nama Tuhan. Jauh lebih indah, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Namamu berharga bagi hidupku, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Namamu di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama, selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Lebih dalam lagi, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama umat jemaat Tuhan, kita sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita sama-sama menyembah Dia, memuji Dia. Kita sama-sama pujikan, Ku kan bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit,
setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, katakan ku kan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Oh, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bangkit, ku kan bangkit. Oh, nyatakan kemuliaan. Amin. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, oh nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan dialah, dialah Raja, Raja. Dialah, dialah oh Tuhan, Tuhan. Sekali lagi sama-sama, dialah oh Raja. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Biarlah setiap kita memiliki tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan dapat tertanam dan berbuah. Amin. Jadikan kami bejana-Mu ya Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, di
sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Pujikan bersama-sama dari awal. Katakan bagaikan bejana, bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Amin. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan dengan lembut, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan hati kami Tuhan dalam segenap jalanku, memuliakan. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Nah, dengan iman percaya Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan dengan saya, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi sama-sama katakan,
dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku memuliakan Engkau. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur berkumpul kembali lewat suara pembalan hari ini. Roh Kudus berbicara dan menguatkan, meneguhkan iman kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita berakar di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami percaya bahwa Engkau beserta kami, gadamu dan tongkatmu selalu menghibur kami, menguatkan kami, dan membawa kami ke dalam seluruh rencana-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi umat jemaat-Mu, supaya kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Berakar di dalam Kristus. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan Mei, di seri Suara Pembalaan Akar, minggu yang lalu kita mulai dengan judul berakar, pengenalan akan fungsi akar, di mana akar pohon, sebuah tanaman, merupakan bagian yang sangat utama di dalam sebuah tumbuhan. Dan peranan ini sangat penting untuk pertumbuhan dari tanaman tersebut. Dan fungsi akar yang kita ketahui adalah sebagai penopang, fungsi utamanya adalah penopang menjaga agar sebuah tanaman berdiri dengan kokoh di atas tanah. Dan masih ada lagi fungsi penyimpanan cadangan air, pengangkut air dan zat-zat makanan sebagai alat respirasi, pernafasan, bahkan untuk sebagai alat reproduksi vegetatif, cadangan zat makanan. Begitu pentingnya fungsi akar bagi sebuah tanaman, begitu pula kehidupan kita di dalam Kristus. Kalau kita berakar di dalam Kristus, apa artinya? Berakar di dalam Kristus berarti kita memiliki karakter seperti Kristus. Judul dari suara pembalaan hari ini berjudul Berkarakter Kristus. Kita lihat di screen quote dari hambanya, Reverend Billy Graham. Karakter. Ketika seseorang kehilangan hartanya, sebenarnya ia tidak kehilangan apapun. Ketika ia kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Akan tetapi, ketika ia kehilangan karakter, ia pasti kehilangan semuanya. Hambanya Reverend Billy Graham menyatakan betapa pentingnya karakter seseorang. Orang memiliki talenta yang banyak,
kesempatan yang banyak, dan mempunyai karunia-karunia yang luar biasa. Namun apabila tidak memiliki karakter yang kuat, yang sehat, maka seorang tersebut tidak ada artinya. Betapa pentingnya akar bagi sebuah tanaman, begitu pula karakter seseorang dalam kehidupannya. Sebagai orang percaya, tidak ada karakter lain yang kita ingin contohi kecuali karakter Kristus. Itu yang kita rindukan nampak dalam hidup kita. Kristus nampak dalam hidup kita. Betapa pentingnya pembentukan karakter dalam perjalanan kita mengiring Yesus, sehingga kita memiliki karakter Kristus. Kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Kehidupan kita di bumi sementara, namun kehidupan kita yang sesungguhnya adalah kekekalan bersama Dia, bersama Bapa di surga. Hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya kita temukan kehidupan itu di dalam Yesus Kristus. Berkarakter Kristus. Mari kita lihat di Galatia pasal 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Rasul Paulus sebagai hambanya, kerinduan dia sebagai seorang hamba Tuhan, agar umat jemaat Tuhan yang dia layani, supaya mereka menjadi serupa dengan Kristus. Rupa Kristus nyata di dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Berkarakter Kristus adalah sebuah kerinduan yang dinyatakan, yaitu Tuhan dalam hidup kita. Kristus nampak di dalam hidup kita oleh orang sekitar kita, karena karakter itu tidak bisa kita tutup. Ketika kita mengenal seseorang, hari demi hari, waktu demi waktu, akan menguji dan terlihat karakter kita yang sesungguhnya. Apabila kita memiliki karakter Kristus, maka kita menjadi berkat dengan tutur kata, perbuatan kita, hasil karya yang kita lakukan, dari pekerjaan kita, pelayanan kita, akan menjadi berkat buat sesama kita. Namun apabila seseorang tidak memiliki karakter Kristus, namun sebaliknya memiliki karakter yang bobrok, serakah, mau menang sendiri, egois, pelit, maupun penuh amarah, kekerasan, maka kehidupannya tidak menjadi berkat. Menjadi seperti Kristus, sehingga rupa Kristus nyata di dalam kehidupan kita, tentunya tidak mudah, karena kita manusia yang masih mempunyai daging, mempunyai kemauan keegoisan sendiri. Namun apabila kita mau belajar mengikuti teladan Yesus yang sempurna, kita percaya Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk meneladani Kristus, sehingga karakter Kristus nampak menjadi nyata di dalam hidup orang percaya. Orang tidak mengenal Kristus yang mereka tidak lihat, namun mereka mengenal Kristus yang nampak di dalam hidup saudara dan saya. Sehari-hari kita, perkataan, perbuatan, kehidupan kita mencerminkan Kristus yang kita percayai, Kristus yang hidup di dalam hidup kita, Kristus yang telah mati bagi kita, Kristus yang telah bangkit dan nyata dalam hidup kita, sehingga kita menang atas dosa, menang atas karakter yang bobrok, menang atas kedagingan kita. Kita lihat contoh teladan utama Kristus. 4 poin yang penting karakter Kristus supaya dibentuk dalam hidup kita.
teladan Kristus dalam hidup kita. Yang pertama, kita meneladani contoh kerendahan hati Kristus. Yesus datang ke bumi. Dia datang bukan dilayani, namun dia datang untuk melayani. Bahkan dia memberikan nyawanya untuk tebusan bagi kita semua. Kita lihat Matius pasal 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus, teladan kita yang hidup, selama dia di muka bumi, memberi contoh teladan bagaimana dia melayani ke-12 murid-muridnya. Dengan kerendahan hati, dia melayani dari desa ke desa, kota ke kota, menyembuhkan yang sakit, membebaskan mereka yang terbelenggu. Dengan hati yang melayani, dia datang ke bumi ini. Dia adalah Allah 100%. Dia adalah Tuhan. Namun, dia menjelma sebagai manusia, memberi contoh teladan bagi kita manusia. Bagaimana melayani dengan sebuah hati yang nampak dalam perilaku sehari-hari. Kita lihat contoh Yesus melayani sesamanya, melayani murid-muridnya. Yohanes pasal 13 ayat 14. Dia berkata, "Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ajaran yang paling berhasil sempurna adalah ketika seseorang yang mengajarnya, dia dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang dia bimbing ataupun dia ajar. Kita sebagai orang percaya, kita memuridkan seseorang yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Kunci yang paling utama adalah meneladani teladan Yesus. Kita menjadi teladan bagi orang-orang yang kita bimbing, yang kita arahkan. Kehidupan kita adalah saksi yang hidup 24 jam. Dari percakapan kita, status postingan kita, apapun yang kita perbuat, itu nampak. Kita adalah surat terbuka. Yesus telah memberi contoh kerendahan hati, yaitu melayani, bukan dilayani. Lanjut di poin yang kedua, teladan Yesus, sehingga kita berkarakter Kristus. Kita meneladani Yesus. Poin yang kedua, ketaatan Yesus. Kita lihat dia memilih untuk menundukkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Ketaatan berbicara tentang penundukan diri. Bukan aku lagi, namun Kristus yang hidup dalamku. Yesus selama di muka bumi memberikan contoh teladan. Dia taat, bahkan sampai mati di kayu salib, untuk menggenapi kehendak Bapa di surga. Dia datang diutus ke bumi untuk menebus umat manusia. Penundukan diri adalah sebuah kemenangan bagi orang percaya. Penundukan diri kepada kehendak Bapa di surga. Yesus memberikan contoh seperti doanya di Taman Getsemani. Kita lihat di Lukas pasal 22 ayat 42. Ketaatan sampai mati, di mana Yesus menundukkan kehendaknya. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Di dalam proses kehidupan ini, kita memilih
kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, ataukah kita memilih melakukan kehendak diri kita sendiri, maunya kita? Apakah itu rencana untuk usaha? Apakah itu studi dalam berkeluarga, hubungan suami dan istri dan anak-anak dengan orang tua? Apakah kita memilih untuk melakukan firman Tuhan? Ketaatan itu diawali yaitu penundukan diri kepada firman Tuhan. Penundukan diri kepada kehendak Bapa dalam otoritas tatanan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, di dalam berjemaat. Apabila kita sungguh-sungguh mau tunduk kepada firman Tuhan, berarti kita taat melakukan firman Tuhan. Kita lihat Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Teladan Yesus, poin pertama, kerendahan hati, melayani. Itu tujuan utama Tuhan. Bukan dilayani, namun melayani. Poin yang kedua, dia memilih taat sampai mati, yaitu penundukan diri kepada kehendak Bapa. Sekarang poin yang ketiga, berkarakter Kristus, teladan Kristus yang kita contohi, yaitu penuh belas kasihan dan murah hati. Penuh belas kasihan dan murah hati. Dimanapun, kapanpun Yesus ada, beserta murid-muridnya maupun juga jiwa-jiwa yang dia temui, selalu diwarnai dengan belas kasihan dan murah hati. Baiklah, kita sebagai murid-murid Yesus, kita meneladani karakter Kristus, karakter Yesus, yaitu penuh belas kasihan dan murah hati. Ketika Yesus menjumpai wanita Samaria di sumur, di Yohanes pasal 4, Yesus tergerak dengan belas kasihan untuk menyampaikan, untuk membawa kabar baik bahwa dia adalah air kehidupan. Hanya Yesus yang dapat memuaskan mereka yang dahaga, yang lapar. Yesus ketika mengadakan mukjizat, memberi makan 5.000 orang, dan masih ada sisa 12 bakul. Karena Yesus melakukan mukjizat, semuanya digerakkan oleh belas kasihan dan murah hati. Kita lihat di Matius pasal 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, tadi dia ada di perahu, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya berusaha untuk mengikut dia, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada orang banyak tersebut, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kita baca terus lanjut. Dia setelah menyampaikan kebenaran, kehidupan bagi jiwa-jiwa yang mendengarnya, selain dia menyembuhkan mereka yang sakit, bahkan dia memberi makan 5.000 orang makan, 5.000 orang. Dan masih ada sisa 12 bakul. Tanda-tanda heran dan mukjizatnya terjadi oleh karena awal dari sebuah belas kasihan dan murah hati. Baiklah, kita sebagai pengikut Yesus, meneladani Yesus, berkarakter Yesus, yaitu penuh belas kasihan. Allah adalah kasih. Kasih-Nya di dalam hidup kita telah menyelamatkan kita, telah mengampuni dosa-dosa kita. Siapakah kita sehingga kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada kita? Dia yang lebih dahulu mengasihi kita, hendaklah kita mengasihi sesama kita. Siapa sesama kita? Orang yang di samping kanan kita, samping kiri kita, di depan kita, di belakang kita. Mulai dari keluarga kita, di mana kita berada, tetangga kita, komunitas kita bekerja, tempat kita melayani, itulah sesama kita.
baiklah kita meneladani Kristus dalam hal kasih. Kasih-Nya tak terbatas, kasih-Nya tidak bersyarat, kasih-Nya sempurna. Kita tidak bisa menambahkan kasih Allah bagi kita. Kita tidak bisa mengurangi kasih Allah dalam hidup kita. Karena Allah, kasih-Nya apa adanya adalah sempurna. Yesus telah memberi contoh teladan oleh belas kasihan dan murah hati. Kasih-Nya begitu besar dalam hidup kita. Hendaklah kita juga penuh belas kasihan dan murah hati. Kasih juga sabar, murah hati, dan juga senang melakukan kebenaran. Semuanya tercakup di 1 Korintus pasal 13 ayat 4-7. Lemah lembut, kasih itu murah hati, panjang sabar, dan sebagainya. Teladan Yesus yang utama dalam hidup kita, belas kasihan dan murah hati. Kita lihat di Yohanes pasal 11 ayat 35, di mana Lazarus yang mati dan Maria dan Marta sebagai saudara-saudaranya, mereka menyambut Yesus, yaitu Marta. Yesus ketika melihat Marta, maka menangislah Yesus. Setiap tindakan, perilaku, kehidupan Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan, yaitu kasih yang sejati. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau rela untuk menderita, untuk demi keselamatan umat manusia. Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Dimanapun Yesus berada, selalu tergerak oleh belas kasihan. Mari kita teladani karakter Yesus, penuh belas kasihan, murah hati. Kasih-Nya melimpah dalam hidup kita untuk kita bagikan kepada jiwa-jiwa di sekeliling kita. Seperti tanaman, di mana akar tanaman tersebut menopang pertumbuhan dari tanaman tersebut. Begitu pula berkarakter Kristus, sehingga hidup kita bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat buat sesama kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, pasti berbuah lebat. Apapun situasi kondisi yang berat apapun, karena berkarakter Kristus berakar, maka ketika badai, pencobaan, kesulitan, tantangan hidup datang menerpa, maka seseorang tersebut tahan uji. Karena berkarakter Kristus. Orang yang berkarakter Kristus, dia kuat, dia penuh bijaksana, dan sungguh-sungguh ada wibawa surgawi dalam hidupnya. Masuk di dalam poin keempat, teladan Kristus, tegas dalam hal kebenaran. Apa yang memang benar, keliru, salah, dosa, katakan dosa. Kita tidak tutupkan dosa, menggantikan dengan nama lain. Dosa adalah pelanggaran. Pelanggaran tidak bisa ditoleransi. Hanya Kristus, Dia yang telah menebus hidup kita. Dia tegas, Dia benci kepada dosa, tapi Dia mengasihani orang berdosa. Teladan Yesus, Dia tegas terhadap dosa. Bahkan Farisi, ahli Taurat, mereka sepertinya mengetahui banyak kebenaran, tapi tidak melakukan kebenaran. Yesus tentang habis-habisan. Bagaimana dengan kehidupan kita?
kita dengar banyak firman Tuhan. Channel A, channel B, channel C, channel D dalam masa pandemi ini. Bukan hanya di gereja lokal kita mendapatkan firman, asupan firman. Tapi dengan kondisi situasi yang ada, YouTube channel, begitu banyak YouTube rohani yang begitu bagus, firman-firman Tuhan yang begitu luar biasa kita dengar. Namun apakah kita izinkan firman Tuhan itu bekerja, membentuk kita sehingga kita berkarakter Kristus? Apabila tidak, berarti kita sia-siakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Berkarakter Kristus, di poin yang keempat ini, kita berani tegas dalam kebenaran. Kebenaran bukan diterapkan untuk orang lain, tapi kebenaran di dalam hidup kita. Kita berani dikonfrontasikan oleh kebenaran itu sendiri. Saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, hati saya rela untuk izinkan Roh Kudus, izinkan firman Tuhan menemplak diri saya sendiri sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan bukan untuk menegur orang lain, tapi firman Tuhan untuk menegur diri kita sendiri. Kita dilayakkan, kita diangkat Tuhan, sehingga ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita juga diutus untuk memberitakan kebenaran itu lewat teladan hidup kita. Tidak ada khotbah yang lebih ampuh, tidak ada pengajaran yang lebih hebat daripada keteladanan seseorang. Mari, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita dengar banyak, kita baca banyak. Hendaklah karakter Kristus terbentuk dalam hidup kita. Ketaatan Yesus menjadi teladan dalam hidup kita, maupun juga Kristus penuh belas kasihan, penuh kasih dan murah hati, menjadi tolak ukur dalam hidup kita untuk kita teladani. Dan juga kebenaran, dia tidak toleransi. Bahkan kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang sepertinya tahu kebenaran, tetapi dia memakai kebenaran untuk menghakimi sesamanya. Sesungguhnya kebenaran itu yaitu untuk merubah hidup kita, konfrontasikan hidup kita dengan kebenaran itu sendiri. Di bagian terakhir saya akan sampaikan hal-hal praktis proses berkarakter Kristus. Hal-hal praktis. Kalau tadi adalah teladan Yesus Kristus yang kita teladani, karakter seperti apa yang kita teladani? Bagian yang terakhir ini adalah langkah praktis proses berkarakter Kristus. Yang pertama, aku siap Tuhan, mari. Langkah praktisnya, kalau kita katakan aku siap dibentuk Tuhan, berarti kita mau dibentuk seperti tanah liat di tangan penjunan. Kalau Tuhan mengoreksi kita, Tuhan menegur kita, kita berani untuk berubah, mau dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Inilah sebagai doa kita. Kita siap dibentuk. Aku siap Tuhan, siap dibentuk. Poin yang kedua, langkah praktis. WWJD, ini adalah what would Jesus do? What would Jesus do? Ini sederhana. Apa yang Yesus lakukan, itu yang kita tiru. Yesus berjalan dari satu kota ke kota, desa ke desa. Kehidupan Yesus menjadi teladan dalam hidup kita seperti yang tadi sudah disampaikan. What would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan? Itu juga yang kita
lakukan. Dalam situasi konteks seperti ini, apa yang Yesus lakukan, itu pun juga yang akan kita lakukan. Yang ketiga, langkah praktis. Ingat siapa kita di dalam Kristus. Dalam perjalanan kita berkarakter Kristus, selalu ingat siapa jati diri kita di dalam Kristus. Ada sebuah nyanyian yang terkenal, I am who you say I am. Aku sebagaimana apa yang kau katakan aku. Aku di dalam Kristus. Aku dikasihnya, aku dipilihnya, aku miliknya. Aku adalah prajurit Kristus. Aku adalah bejana tanda liat di tangan penjunan. Mari, ingatkan diri kita, siapa diri kita, jati diri kita di dalam Kristus. Yang terakhir, yang paling penting dari semua yang ada, berkaryalah Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus bekerja, maka kita tidak insaf. Sekalipun kita dengar begitu banyak channel YouTube, renungan, khotbah, ibadah, dan sebagainya. Namun kalau Roh Kudus tidak berkarya, maka kita tidak sanggup berubah. Roh Kudus berkarya menginsafkan kita, menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita kepada kehendak Bapa. Sehingga firman Tuhan yang kita baca hidup dalam hidup kita. Ayat-ayat yang kita baca berbicara kepada kita. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam seri Akar, kita sungguh-sungguh belajar berakar. Dan berakar yang sesungguhnya yaitu berkarakter Kristus. Kita baca ulang ayat utama di dalam Suara Pembawaan hari ini. Kita baca ulang Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Berakar, yaitu berkarakter Kristus, nyata dalam hidup orang percaya. Ketika karakter Kristus nyata dalam hidup kita, maka sesama kita, keluarga kita dapat menikmati buah-buah dari kehidupan kita karena berkarakter Kristus. Kita undang Roh Kudus menolong kita. Mari kita tutup dalam doa. Roh Kudus, penolong kami, Engkau yang menginsafkan kami dengar banyak firman Tuhan. Namun, apakah kami sudah memiliki karakter Kristus? Mari Roh Kudus tolong kami. Kami mau, kami siap dibentuk. Kami izinkan Kau berkarya bekerja, menjadikan kami indah sesuai dengan pandangan-Mu. Terima kasih Bapa. Ingatkan kami siapa diri kami di dalam Kristus. Sehingga di dalam perjalanan kami tidak goyah, namun percaya. Kami sungguh rindu berkarakter Kristus, berarti meneladani Yesus dalam perkataan, dalam perbuatan. Ajari kami Bapa, ketaatan, kerendahan hati, maupun juga penuh kasih, yaitu belas kasihan dan murah hati, dan berani menegakkan kebenaran dalam hidup kami pribadi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, tolong kami semua menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kami berkarakter Kristus. Dalam nama Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, mari angkat kedua tangan, terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna, persekutuan dan Allah Roh Kudus
menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.